idea or guess what are the topic or main idea of this text. Ya, jadi kita bisa dapat gambaran bacaan ini tentang apa dari membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Ya, terutama kalau kita nemuin pertanyaan tentang topik atau main idea. Okay, now let's have a look at this sentence. The most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Oke, ini artinya apa nih? Ada yang tahu? Ya. Kebanyakan tsunami itu disebabkan oleh gempa bawah laut, Kak. Oke, bawah laut atau bawah air ya, underwater. Oke. Ya, jadi the most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Berarti kalau kita baca ini saja, ya, kira-kira bacaan ini berarti nyeritain tentang apa? Tentang tsunami. Ya, berarti ada kemungkinan dia nyeritain pertama tentang tsunami, tapi fokusnya adalah ke penyebabnya ya. Apa yang menyebabkannya yaitu adalah ini ya, underwater earthquakes. Nah, berarti kita udah dapat gambaran, oh kayaknya ini akan ngebahas tentang penyebab dari tsunami, bagaimana tsunami itu terjadi, dan salah satunya adalah mengarah ke gempa bumi ya, gempa bumi bawah laut atau bawah air ya, underwater earthquakes. Kita lihat di sini paragraf selanjutnya, think of pie cut into 8 slices. Ini kayaknya perumpamaan ya, jadi kita mungkin bisa skip dulu, kita baca paragraf selanjutnya. When two plates come into contact at a region known as a plate boundary, a heavier plate can slip under a lighter one. Nah, kalau teman-teman nemuin kata-kata atau istilah yang asing mungkin ya, teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman cukup belajar, yang perlu teman-teman lihat adalah bagaimana atau apa yang dijelaskan dari term atau istilah tersebut. Ya, kayaknya ini adalah sebuah proses, ya, proses dari tsunami itu tadi. Ya, cuman dia menggunakan beberapa istilah. Oke. Berarti kalau dari bacaan cara baca singkat tadi, kira-kira mana yang paling sesuai untuk menjadi topik? The birth of tsunami, magnitude of tsunami, tsunamis in Indian Ocean, series of huge plate on Earth, lithosphere and ionosphere, mana nih yang paling pas? Apa, Kak? Apa ya, the birth of tsunami, karena di kalian pertama ini aja udah jelasin penyebabnya ya. Penyebab tsunami adalah underwater earthquakes ya, gempa bumi di bawah laut atau di bawah air ya. Nah, ini yang paling sesuai, yang paling mendekati. Yang B, C, D, dan E ini nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, atau mungkin nggak, dia mungkin ada di bacaan tapi bukan topiknya ya, bukan main topiknya. Oke, itu. Jadi kalau teman-teman lihat pilihan jawaban, kalau seandainya ada pilihan yang sesuai banget, udah cocok banget sama kalimat pertama di paragraf awal, ya kemungkinan besar mungkin 80% that is the answer ya. Mungkin 80% itu adalah jawaban yang paling tepat ya. Tapi sekali lagi karena ini topic of the text, kita bisa aja salah ya. So by answering the rest of questions, try to understand more about this text. Ya, jadi ketika kita baca atau jawab soal selanjutnya, ya, berarti kan kita akan membaca lebih banyak lagi nih. Nah, kita sambil ngira-ngira lagi, kayaknya topiknya tadi kurang tepat deh. Mungkin memang iya dia disebutkan di awal, tapi
setelah saya baca sampai akhir, kayaknya yang lebih cocok yang mana misalkan, gitu ya. So, untuk permulaan, teman-teman bisa lihat paragraf awal, kalimat awal, mana kalau ada yang ada yang sesuai banget, itu langsung bisa dipilih, ya. Tapi teman-teman harus make sure ketika sambil mengerjakan soal yang lain, ya. Okay, so if the topic is the birth of tsunami, what is the main idea of this text? Apakah a deep ocean trench is a result of an earthquake? The energy of subduction can lead to earthquake, but tectonic lead to an earthquake and volcanism. Tsunamis in Indian Ocean are biggest in the history. Some movement of undersea fault lines cause tsunami. Nah, kalau teman-teman lihat lagi bacaannya, berarti kan di sini ada hubungan dengan terbentuknya tsunami ya. Nah, kalau seandainya jawaban ini benar, ya the birth of tsunami, tanpa baca teks lagi ya, kira-kira mana yang paling nyambung sama ini? A, B, C, D, atau E? Ada nggak pilihan yang sangat berhubungan dengan A? Tanpa teman-teman baca teksnya lagi ya. Ada nggak? Ada yang bisa nemuin? Ya, Balkis? Balkis, do you have an idea? Oke. Karena kita lihat di sini ya, ini artinya kan a deep ocean is a result of an earthquake. Ya, ini adalah ditimbulkan dari earthquake, berarti bukan tsunami ya. Terus energy of subduction can lead to earthquake. Nah, dapat menyebabkan earthquake. Padahal di sini penyebab dari tsunami. Ini lead to an earthquake and volcanism. Nah, ini sama dengan yang B ya, earthquake and volcanism. Tsunamis in the ocean are biggest in the history. Mungkin iya ya, mungkin bisa aja ada di bacaan, tapi dia bukan atau kalimat ini tidak menyebutkan hal yang berhubungan dengan terbentuknya tsunami, ya, the birth of tsunami. Yang paling sesuai adalah yang E, strong movement of undersea fault lines cause tsunami, ya. Nah, ada kata cause, tsunami, menyebabkan tsunami. Walaupun mungkin teman-teman belum paham ini, ya, tapi ada penjelasan, ada kata cause, tsunami, menyebabkan tsunami, berarti ini artinya sebenarnya sama dengan the birth of tsunami, kelahiran tsunami, penyebab tsunami. Gitu. Ini tanpa kita baca teks ya. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah bisa menemukan topik yang tepat, ya, ketika ada pertanyaan main idea, sebenarnya teman-teman cukup mencari jawaban yang paling nyambung, ya. Kalau ada pada pertanyaan topik dan main idea, cari pilihan yang paling berhubungan, paling nyambung, ya. Nah, bahkan kalau teman-teman tanpa baca teks ya, kita lihat dari pilihan A, B, C, D sama di 13 dan 14, sebetulnya kita bisa cari yang nyambung itu antara A sama E, ya. Ya, ini A sama E. Kemudian yang C, ya, sama D, ya. Yang D ini sama C. Nah, yang E ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang A atau yang D. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini ada koneksi ya.
Jadi kalau teman-teman nomor 13 jawabnya A, idealnya teman-teman jawabnya E untuk nomor 14. Kalau teman-teman jawaban nomor 13 adalah C, ya, kemungkinan besar nomor 14 itu yang D. Kalau nomor 13 jawabannya adalah D, kemungkinan besar jawaban nomor 14 adalah yang C, ya. Jadi topik dan main idea itu walaupun katanya istilahnya beda gitu ya, tapi sebenarnya mereka menyatakan hal yang sama gitu ya. Oke. Tapi kalau teman-teman lihat bacaannya, berarti cari apa yang banyak dibahas ya, banyak yang diulang-ulang bacaannya, atau apa namanya, yang bisa mengeneralisir, mencakup keseluruhan ide-ide atau bacaan ya. Gitu. Cuman ini cara cepatnya ya, kita cari atau kita baca kalimat pertama di paragraf 1, lihat pilihan jawabannya mana yang paling sesuai. Kalau ada pertanyaan topik, terus ada pertanyaan main idea, cari jawaban yang paling nyambung satu sama lain. Ya. Oke, nomor 13. Implied in the text that the earthquake will never occur when. Nah, ini artinya apa nih, Kak, nomor 15? Nomor 15 artinya apa? Sheila mungkin tahu artinya apa? Nomor 15. Implied in the text that the earthquake will never when. Ada yang tahu? Berdasarkan teks tersebut, Kak. Nah, berdasarkan teks tersebut, gempa bumi tidak akan terjadi jika ya, tidak akan terjadi jika apa gitu ya. Nah, berarti yang harus kita cari tahu adalah proses atau alasan kenapa bisa terjadi gempa bumi, gitu kan ya. Nah, kita cari tahu kenapa bisa terjadi gempa bumi. Nah, kita lihat di bacaan nih, ya. Kita cari kata-kata earthquake atau gempa bumi. Pertama tadi kan di sini sebenarnya udah ada ya earthquake, tapi ini nggak menceritakan terjadinya gempa bumi. Ya. Kemudian di lanjutannya di sini nggak ada nyebutin earthquake. Kita lanjut lagi ke nah ini ada earthquake, ada producing earthquake. These motion are capable of producing earthquake. Nah, berarti pergerakan ini ya bisa menyebabkan earthquake, ya bisa menyebabkan gempa bumi. Nah, kita lihat di kalimat sebelumnya penjelasannya apa nih? The movement occurs most dramatically along fault lines. Ya, the movementnya apa nih? Ya, on the earth, these plates are constantly in motion, moving along each other at speed of blah blah blah. Berarti ada pergerakan plates, ya, lempengan, lempeng bumi, terus ada along fault lines. Oke. Berarti gempa bumi itu disebabkan oleh ini ada fault line ya, kata-katanya ya, ada plates ya, movement juga boleh. Nah, sekarang kita udah nemu nih kata kuncinya ada di plate sama fault line. Nah, berarti kita cari pilihan jawaban yang ada dua kata itu ya. Yang ada plates, ini ada di J ya. Nah, tapi yang C ini lebih lengkap, ada fault line, ada plate. Nah, terus tadi katanya kalau ada apa namanya fault line terus plates itu terjadi gempa bumi.
Karena di pertanyaannya ini kapan tidak terjadi, berarti yang fault line dan plate tectonic ini tidak boleh terjadi ya. Jadi jawabannya adalah yang C nih udah benar. No fault line of plate tectonic happen. Ya, nggak terjadi lempengan tektonik yang apa namanya yang jalurnya itu nggak sesuai ya itu nggak bergeser gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari kata kunci soal, kemudian dilihat apa namanya bacaannya, mana yang kira-kira menjelaskan apa informasi yang kita perlukan. So, kita dapat nih earthquake, tapi earthquake-nya menjelasin tentang bagaimana ini terjadi ya. Nah, jadi kita cari kata earthquake, terus mana bagian dari bacaan ini yang menjelaskan tentang proses terbentuknya atau terjadinya earthquake. Ini ada kata-kata producing earthquake. Berarti harusnya jawabannya kita bisa dapat di paragraf ini ya. Itu paling dekat ya, berarti di kalimat yang dekat dengan kalimat itu ya. Oke, number 16. Which of the following natural disasters happening in Indonesia is related to the fault movement of plate tectonics? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Nah, bencana alam apa nih yang terjadi di Indonesia uh, yang berhubungan dengan fault movement pergerakan tektonik? Alpha. Apa ya? Karena di sini dia bilang yang fault line ini dia bisa menyebabkan earthquake dan volcanism ya. Berarti jawabannya antara earthquake dan volcanism, karena earthquake tidak ada di sini ya. Berarti yang ada hubungan sama volcanism adalah yang alpha ya. Dan kalau teman-teman baca juga sebenarnya Bravo, Charlie, Delta, dan Echo ini nggak ada di bacaan ya, nggak dibahas juga. Jadi kemungkinannya kecil kalau jawabannya adalah yang B sampai E ya. Tapi kalau ditanya kuncinya ada di mana, di sini kalimat ini ya. Ada producing earthquake and volcanism. Ini membahas tentang pergerakan plat atau ini ya, tekton. Oke. Number 17. The following is mentioned in the text about tsunamis, except that they are. Oke, sebelum kita ke bacaannya ya. Lihat opsi A sampai E. Artinya masing-masing apa? Yang A artinya apa? Predictable following any incidents of earthquakes. Artinya apa nih yang A? Predictable berarti bisa diprediksi ya. Following any incidents of earthquake. Setelah adanya apa? Setelah adanya gempa bumi. Ya, jadi dia bilang tsunami itu bisa diprediksi setelah adanya gempa bumi ya. Terus yang B, close to the rise of sea levels from the sinking plates. Ini artinya apa nih? Kalau kita lihat sinking plates itu ada di sini. Close to the rise of sea levels from the sinking plates. Atau kita cek satu-satu aja. Yang A ini pernyataannya benar atau salah?
Wildan, kira-kira yang A ini benar atau salah nih? Yang Sesuai dengan teks atau enggak? fleksibel. Oke, Iya, kira-kira dia betul ya. Berarti ini karena ini kan except ya. Ya, Except berarti yang kita cari yang tidak ada di teks ya. teks. Kalau ini kan udah benar di kalimat awal ini ya. Katanya berarti harusnya sih bisa diprediksi. Prediksi. Oke. Terus Lahmi, yang option B ini ada nggak di bacaan? Dia ada sinking page di sini ya, tapi apakah sesuai nggak dengan bacaan? Atau Sela mungkin ada ide? Atau langsung deh jawabannya, nomor 17 apa? Kalau yang A tadi udah jelas ada ya. B, C, D, atau E? Resti punya ide? Jawabannya yang mana? Mau kita baca lagi di sini. Kalau kita baca dijelasin kalau gempa bumi itu kan berhubungan sama pergerakan plat ini ya. Berarti plat tektonik itu berhubungan dengan earthquake. Nah, karena earthquake itu berhubungan dengan tsunami, berarti yang D ini juga sebenarnya ada di bacaan ya. Itu benar. Oke. Terus highly linked to underwater earthquakes ini juga ada di teks yang bagian awal ini ya, underwater earthquakes. Berarti antara B dan C nih. Nah, itu si deep sea tensional sea floor atau yang B. Nah, ini ada di paragraf terakhir. Nah, kira-kira yang mana yang ada di atau mana yang sesuai dan tidak sesuai? Kita lihat ini close to the rise of sea level from the sinking plate. Ini connected to deep ocean trench along sea floor. Sea floor ini ada sea floor di sini. Oke. Kalau kita baca paragraf ini ya, when two plates come into contact at a region known as a plate boundary, the heavier plate can slip under a lighter one. This is called subduction. Underwater subduction often leaves enormous handprints in the form of deep ocean trench along sea floor. Ya, nah, ocean trench along sea floor ini hubungannya sama apa nih? Sama underwater subduction ya, Oke. Close to the rise of sea level from the sinking plate. In some cases of subduction, part of sea floor connected to the lighter plate may snap suddenly due to pressure from the sinking plate. This result in an earthquake. Nah, yang sinking plate ini berhubungan katanya dengan earthquake ya, berhubungan dengan gempa bumi. Nah, berarti kalau dia ada hubungan dengan gempa bumi, harusnya dia ada hubungannya dengan tsunami. Ya, makanya sinking plate ini true ya, atau disebutkan karena dia sinking plate ini berhubungan dengan earthquake. Tapi kalau yang C4 tadi ya, dia hubungannya dengan underwater subduction ya. Nah, jadi ini beda. Mungkin ada hubungannya tapi tidak langsung ya, tidak langsung hubungannya. Nah, makanya nomor 17 itu yang C ya, jawabannya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Kak.
ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 18 ya. The topic discussed in the passage is apa yang didiskusikan di bacaan ini. Oke. Sekali lagi kita baca kalimat pertama dari masing-masing paragraf ya. People who stay in education for longer appear to have better ability to compensate for the effects of dementia on the brain, a study suggests. Nah, berarti ini kayaknya dia nunjukin hubungan antara education sama demensia. Ya. Terus paragraf kedua, over the past decades, studies on dementia have consistently shown that the more time someone spend in education, the lower the risk of dementia will be. Berarti ini juga sama-sama kalau kita baca lagi, ini sama-sama nyebutin dua hal yang sama ya, education dan demensia. Kemudian paragraf selanjutnya ya. The researchers in this study examined the brains of 172 people who had been part of three large aging studies. Nah, kayaknya ini ada hubungannya sama penelitiannya ya, biasanya yang di study. Nah, tapi di sini ada tentang brain. Berarti kayaknya tadi kan di paragraf sebelumnya nih udah nyebutin ada kajian tentang demensia. Nah, paragraf selanjutnya ini dia menjelaskan penelitiannya itu mungkin seperti apa gitu ya. Ya lebih spesifiknya, lebih detailnya gimana. Ya, tapi kita dapat kata kunci di sini ada brain. Kemudian paragraf selanjutnya, in addition, researchers use data from the Eclipse collaboration which combines the three European population-based longitudinal studies of aging from the UK and Finland which have assessed people for up to 20 years. Kalau kita baca ini kayaknya juga masih hubungannya dengan research-nya, kajian tentang demensia tadi. Ya, ini lebih detailnya mungkin seperti apa. Nah, paragraf selanjutnya, Rebecca Wood, Chief Executive of the Alzheimer Research Trust, said during dementia, protein build up in the brain and nerve cells become damaged. Nah, berarti ini kayaknya menunjukkan hasil penelitiannya dia ya. Nah, oke. Berarti kalau kita baca pilihan jawabannya, harusnya ada 3 kata kunci sebetulnya. Ada tentang education, ada demensia, dan research. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. A, B, C, D, dan E itu semuanya tentang education dan kecuali B ya. Kecuali enggak deh. Yang membahas tentang education itu hanya A, education dan demensia ya, hanya A dan E. Nah, yang B, C, dan D itu memang semuanya bahas tentang demensia. Ya. Oke, tapi berbeda nih. Kalau yang B, effect of dementia on learning abilities, berarti efek dari demensia dalam kemampuan belajar. Ya. Education, ini juga bahas education dan demensia nih. Ya, education effects on dementia. Berarti ada 3 kemungkinan jawaban. Yang A, C, dan E. Dari pilihan A, C, dan E, kira-kira mana yang paling sesuai? Apa, Kak? Alpha roles of education in preventing dementia. Oke, ada yang lain? Pendapat lain?
Oke. Jadi ini memang tentang education dan demensia ya. Nah, tapi, education dan demensianya dalam hal apa nih hubungannya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, paragraf yang pertama misalkan, people who stay in education for longer appear to have better ability to compensate for the effects of dementia on the brain, study suggests. Berarti ini ada efek dari education ya terhadap demensia ya. Nah, nomor 2, paragraf kedua juga sama. Over the past decades, study on dementia have show that more time someone spend in education, the lower risk of dementia will be. Berarti education ini punya efek ke demensia ya. Nah, efeknya apa? Itu yang mungkin dibahas di sini ya. Jadi yang paling tepat sebenarnya jawabannya adalah C, efek dari edukasi terhadap demensia. Kalau yang A, roles of education in preventing dementia mungkin hanya salah satunya aja ya. Karena itu salah satu efek dari education. Role-nya education itu sebagai apa gitu ya. Jadi kalau yang A ini kayaknya terlalu spesifik. Ya, yang bisa mencakup secara general itu yang C gitu ya. Oke, sekarang nomor 19. The word elevate in the last paragraph means. Minimize, Nah, maybe. ini minimize. Oke, any other idea? Lighten. Ada ide lain? Lighten. Oke. Ada lagi? Ada ide lain? Nah, sebenarnya yang benar itu minimize ya jawabannya. Mengurangi. Walaupun kalau secara arti mungkin kalau bahasa Indonesianya lighten meringankan juga bisa ya, meringankan impact-nya. Tapi kayaknya tapi kalau sinonimnya yang tepat memang memperkecil memperkecil sama meringankan walaupun secara kalau bahasa Indonesia mungkin hampir sama ya tapi secara apa namanya tata bahasa di bahasa Inggris kayaknya lighten sama minimize itu agak sedikit berbeda ya tapi kalau kita terjemahkan mungkin hampir sama. Cuman jawabannya adalah minimize ya. Nah, kalau vocabulary itu memang nggak ada kita lakukan hanya mencoba satu persatu ya. Kita cobain aja satu persatu ke sini mana yang paling sesuai ya mana yang paling enak dibahas. Dan memang untung-untungan sih kalau vocabulary itu. Oke, nomor 20 terakhir. What do the researcher need to find about the relationship between dementia and education? Nah, kita lihat di sini ada kata researcher ya. Nah, berarti harusnya dia dibahas setelah ini nih ya, dari sini ke bawah. Oke, coba dari bacaan ini mana yang paling tepat? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, atau Yang E, Kak. yang E. Oke, ada Hanya yang ada di lain? paragraf. Ada di paragraf. Di ini ya. What is longer education good for education ini? Yang longer education itu bisa bagus untuk search to find out why an education can make the brain more dementia resistant. Nah, oke, memang belum tahu ya. Nah, tapi yang lebih
harus dicari tahu sekarang ya, but it needs more research to find out why an education can make the brain more dementia resistant. Nah, yang perlu diteliti lebih lanjut lagi adalah kenapa education itu bisa membuat otak itu jadi lebih demensia resistan, berarti kan anti demensia ya. Nah, saya jawabannya yang lebih tepat itu sebenarnya adalah yang A. Whether education protects the brain against dementia. Itu. Ya, karena di sini sebenarnya memang ada dua hal ini belum diketahui ya, tapi ada pernyataan di sini what is needed now. Ya, apa yang dibutuhkan sekarang adalah mencari tahu bagaimana atau kenapa education itu bisa membuat si otak supaya dari demensia ya, karena di sini ada kata needed to find out ya, research harus mereka cari tahu gitu. Jadi ibaratnya kayak banyak hal yang nggak diketahui tapi yang perlu dicari tahu sekarang, atau mana yang lebih penting adalah yang misalkan dari ada 5 misalkan teman-teman ibaratnya ngelakuin sebuah penelitian, ada 3 hal yang teman-teman nggak tahu dari penelitian ini ya, ada tiga hal ya, tiga-tiganya nggak tahu nih ya. Nah, tapi teman-teman kan meneliti harus lihat mana yang perlu diketahui dulu ya. Oke, mungkin dari ketiga hal ini yang semuanya memang nggak diketahui, tapi yang harus diketahui adalah yang ketiga. Nah, itu pun sama nih. A sama E ini sama-sama nggak diketahui. Tapi di sini, di passage-nya, dia menjelaskan kalau yang lebih urgent atau yang jawab E, sebenarnya nggak salah-salah banget kan, ya yang harus mereka cari tahu gitu ya. Jadi ini sebenarnya jebakan aja gitu ya. Oke. Kata kuncinya sebenarnya karena di sini ada what is not known, tapi di sini ada what is needed now. Ya, apa yang dibutuhkan. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Much in your word maybe, so I Ya. cannot. Oke. Jadi there are a lot of new vocabularies, so it Yeah. Yes. it was hard, kita salah persepsi atau salah memahami bacaannya. Oke, so Yes. yeah, I think Thank that you. I read a lot more English article. Ya, and try to new vocabulary ya, it's new vocabulary. Jadi kalau teman-teman baca artikel, coba untuk mempelajari vocab yang baru. Ya, we find new vocabulary, so try to remember and learn how to use that correctly. Ya, jadi teman-teman coba mempelajari. Even though when you are actually reading an article, you don't need to understand all of them.
Ya, jadi kalau teman-teman baca, you don't need to know word by word. Ya, kita nggak perlu tahu kata per katanya apa. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk mempelajari bahasa Inggris, means that we need not only the information in the article, but also uh, the English of this article yang kita pelajari memang bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya kita pelajari vocab yang baru nya itu ceritain apa. Even though we don't really know word by word ya. Kita nggak tahu kata perkataannya apa, kami menyimpulkan gitu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya ketika teman nemu kalimat baru, kata baru dalam sebuah artikel, coba pelajari. Ya, buka kamu saja, ya nggak usah malu-malu. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman baca artikel lain dan ternyata menemukan vocab yang sama, teman-teman udah tahu nih artinya apa. Gitu. Oke, Ya. oke. Thank you, Mister. Oke. Anytime. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah vocab teman-temannya yang kurang sebenarnya. Bisa jadi mungkin teman-teman itu sering nemuin vocab itu, tapi curiosity-nya ya, tapi bukan berarti kita jangan cari tahu juga gitu ya. Nah, this probably also uh, the reason why people miss something don't have any specific other one ya. Jadi cuma tahu beberapa bagian aja terus menyimpulkan, ternyata kesimpulannya salah gitu kan ya. Nah, jadi mulai sekarang when you learn or when you find new vocabularies, try to learn it more comprehensively. Ya, ketika teman-teman dapat vocabulary baru, pelajari lebih dalam lagi. Ya. Because sometimes probably we will need the same vocabulary. Ya bisa, siapa tahu kita nanti ketemu vocab yang sama. Oke. Ya, so sebenarnya kita udah bahas ya di soal tadi, I explain the tryout model. Memang itu yang akan kita bahas ya. Yang kita bahas adalah spesifik detail. And it is really relate to ini berhubungan sekali dengan vocabulary ya. Karena ini berhubungan dengan bagaimana kita to encourage yourself ya. And then mungkin increase your curiosity of what, who, where, why, and when, and also how something is happening. Ya, cari apa yang terjadi, ya, siapa orangnya, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana. Ya, tadi kayak di soal tadi ada why, ya tentang bagaimana, tentang kenapa si earthquake itu bisa terjadi, ya. Itu juga atau itu gabungan antara why sama when ya. Terus what, apa yang tadi di topiknya apa
ya, main idea-nya apa. Kebetulan who tadi nggak ada ya. Where sebenarnya tadi ada tempat, tapi kebetulan nggak ditanyain di pertanyaan. Ya. How ini juga tadi sebenarnya ada juga. Ya. Nah, untuk menemukan ini, mana yang harus teman-teman cari, teman-teman bisa baca dulu soalnya. Ya. Oke. Jadi dari soal yang tadi, ya kita lihat aja. Let's have a look at number 13. Which of the best? Oke, berarti ini nyari topik. The main idea of this text is that, ini main idea. And then the next one, implied in the text is that the earthquake will never occur when. Berarti kita harus nyari tahu how, why, and when the earthquake occur. Ya, yang harus kita cari tahu adalah kapan, bagaimana, dan kenapa earthquake itu terjadi. Ya, oke. Terus selanjutnya, which of the following natural disaster happening in Indonesia related to the fault movement of plate tectonic? Nah, di mana in Indonesia? Oke, berarti kita harus cari tahu tentang movement plate tectonic, terus dihubungkan dengan natural disaster yang ada di Indonesia. Ya, nah baru deh kita baca teksnya. Ya, nah, jadi kita tahu dulu, mungkin we know what to do. Ya, kita baca dulu soalnya supaya apa? Supaya kita tahu apa yang perlu kita cari, apa yang perlu kita ketahui, informasi apa yang kita butuhkan to answer all of this question. Ya, kita baca dulu pertanyaannya aja. Ya, and that's why understanding comprehensively the question is very essential. Ya, itulah kenapa teman-teman harus benar-benar paham pertanyaannya apa. Because if you don't understand what the question is, it will be harder to answer the question. Ya, jangankan untuk jawab pertanyaannya kita pertanyaannya nggak paham gitu. Mungkin teman-teman nggak perlu paham bacaan semuanya. Ya. You don't need to understand all of this problem. Try to understand the question. Ya, walaupun teman-teman bacaannya nggak paham, mungkin sulit ya, tapi minimal tahu apa yang perlu dicari. Ya, because probably we don't need to read all of this. Ya, mungkin kita nggak perlu baca semuanya. Oh, ini waktu di sini ya, this motion of the earthquake volcanism. Oke, berarti sebenarnya ada kuncinya sebenarnya dari sini. Ya, kita bahkan nggak perlu baca kalimat pertama, kedua. Ya, cuman mungkin bacaan perlu ketiga atau empat. Itu ya, kita di sini nggak menemukan, kita baca sekilas ya, kita nggak menemukan kata Indonesia. The passage doesn't mention Indonesia at all. Ya, tapi kita nemuin ada December 26, 2004. Mungkin ini yang related ke Indonesia. Ya, tsunami. Tapi di bacaan, di option nggak ada tsunami nih. Ya, nah, malam ini ada cerita tentang volcanism. Nah, ya, berarti jawabannya adalah yang A.
Terus yang nomor 17, ya kita cari aja tinggal, kalau yang ini memang salah satu harus memahami bacaan sih ya, tapi setidaknya kita bisa nyari kata kunci, terus, nyocokin kira-kira sesuai atau tidak, ya. Kadang kita nggak perlu paham, semuanya, ya kita cukup lihat apakah ini saling berhubungan atau enggak, ya. Ini kan tentang tsunami ya. Nah, di sini secara jelas di kalimat awal dia nyebutin hubungan antara tsunami dengan earthquake. Berarti yang A ini benar, ya. Yang B kita nanti cek lagi di bacaan. C kita cek lagi di bacaan. Yang D, move relate to move strong movement of plate tectonic. Di sini kita baca plate tectonic itu ada hubungan dengan earthquake. Earthquake ada hubungan dengan tsunami, berarti ini benar. Highly linked to underwater earthquake. Ini malah lebih lebih tegas lagi ya, underwater earthquake. Berarti ini ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa bermain logika juga ya. Kalau seandainya nggak paham secara keseluruhan. Tapi kadang-kadang itu it probably take much more time ya. Mungkin itu agak sedikit lama. So you need to practice a lot. Teman-teman memang harus banyak latihan supaya bisa melakukan itu dengan waktu yang lebih cepat. Ya, tapi the most important thing is that you read the passage. Ya, teman-teman nyari detail-detail ini. Ya, bahkan nggak perlu semuanya. Teman-teman bisa cukup baca soal, cari informasi yang memang diperlukan. Oke, ya. Now, this is actually just example question ya. According to the text, terus nanti nanyain WH and W and H question. Ya, terus based on the text atau implied in the text, ya cuman ya sama aja sebenarnya WH question. Tapi yang perlu teman-teman pelajari itu ada di sini. Ya, baca soal dan temukan keyword atau kata kunci dari pertanyaan. Ya, jadi kita cari dulu baca dulu pertanyaan, cari apa yang harus ditemukan dalam kita baca cepat aja scanning ya. Nah, jadi kita baca dengan cepat aja untuk apa? Untuk menemukan keyword ya. Nah, tapi kalau kita udah dapat kata kuncinya, kita baca pelan-pelan ya di kalimat yang ada kata kunci tadi. Ya, kalau udah dapat kalimat-kalimatnya itu baru teman-teman pilih jawaban yang paling sesuai. Gitu ya. Oke. Any question so far? Sampai sini ada pertanyaan? Okay, there's no question. I think we can go. Okay. Okay, now let's do practice. Ya. Kita coba dari bacaan ini. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 1 dulu. Based on the passage, the more complicated manufacturing process. Bla bla bla. Oke, coba jawab nomor 1.
yang bisa dapat yang nemu jawabannya? Kak. Okay. The less frequent the allergic reaction. Okay, what is the keyword in this passage? Ini ada di kalimat atau di paragraf yang mana? Four. Atau ada for? Okay, which sentence? Kalimat yang mana yang menjelaskan jawaban nomor 1? Paragraph 1. Yang paragraf 1 yang mana? Repeat and long-term use of herbal remedies does not result in long-term effect on the body. Okay. Okay, now, but can you guess what's the keyword for number 1? The keyword is actually this one, yeah, manufacturing process. More complicated manufacturing process. Nah, kata kunci sebenarnya ada di proses produksinya ya, manufacturing process. Nah, the question is, does the first paragraph explain or tells us about manufacturing process or something that is related to it? Apakah ada yang berhubungan dengan manufacturing? Paragraf pertama. Mungkin memang nggak ada kata manufacture ya. Tapi apakah ada kata-kata yang menunjukkan atau berhubungan dengan manufacturing? I don't think so ya. Kayaknya nggak ada yang menceritakan tentang proses produksinya. Ya, also second paragraph. Ya, next one. And we can actually find the manufacturing in the fourth paragraph. Ya, nah kita bisa nemuin kata-kata manufacturing itu di paragraf keempat. Ya, nah kita baca nih. Herbal remedies are absolutely inexpensive and sometimes even absolutely free of cost. Unlike pharmaceutical drugs, herbal remedies have no manufacturing costs, making them far cheaper. Some herbal remedies like ginseng, peppermint, and ginger can even be found in your backyard. Nah, berarti yang hubungan dengan manufacturing itu lebih ke harganya ya. Nah, berarti logikanya kalau manufacturing prosesnya lebih rumit, berarti apakah kualitasnya lebih bagus, apakah lebih efektif, apakah lebih murah, lebih mahal, atau yang tadi, legislation. Kalau di teks ini, ya, terutama di paragraf ini, kayaknya dia hanya melihat hubungan antara manufacturing process dengan cost. So the answer is D. Ya. The higher the price of manufacturing, jadi semakin rumit
manufacturing prosesnya, proses produksinya, harganya semakin tinggi atau semakin mahal gitu ya. Oke, sekarang number 2. One of the example of herbal remedies is ya A. ginger A. ya. Oke, I think it is so clear ya. Ini jelas banget jawabannya yang A. Oke. Next one. Okay, now let's see this question. Number 3. According to the passage, why does the diesel engine has the highest thermal efficiency? Take a look at this sentence. Diesel engine highest thermal efficiency. Kita baca cepat aja. Kira-kira ini ada di paragraf berapa? Ini diesel engine kayaknya semua ya. Diesel engine. Tapi yang membahas tentang thermal efficiency itu kira-kira di paragraf yang mana? Paragraf 2, Kak. Paragraf 2. Paragraf 2 ya, thermal efficiency. Okay, now let's take a look at second paragraph and try to answer this question. Jadi jawabannya apa coba? Oke, udah nemu jawabannya? A, ya. So ini it uses the heat of very high compression ratio, ya. Sini ada of any the diesel engine has the highest thermal efficiency of any standard internal or external engine due to. Artinya apa due to? Karena. Ya, due to itu sama dengan because of. Ya, because of. Nah, disebabkan oleh very high compression ratio. Ya, very high compression ratio. Oke ya. Oke, number 4. What year that diesel engine has been used for automobiles? B. Nah ya, B. Oke, kenapa B? Ada di paragraf 3. Paragraf 3. This one? In they slowly began to be used in a few automobiles. Oke. Kenapa bukan 1970s? Atau kenapa bukan enggak ada ya? Kan di sini di soalnya ada dua keterangan waktu ya. Pertama memang di sini nggak ada sih ya 170. Tapi apa bedanya 1930, 1970 dan 1910? Bedanya di 3 tahun ini apa? Apa yang terjadi di 3 tahun ini? Ya. Kalau yang di 1910 itu kan dia digunain buat submarine sama ships. Kalau di 1930 dia baru digunain buat automobiles.
Oke, kalau 1970? Itu dia baru digunain secara besar gitu. Enlarge on road on off. Ini mulai digunakan di kendaraan yang lebih besar, ya. Larger on road and off-road vehicle in the USA. Jadi udah mulai banyak digunakan di kendaraan-kendaraan yang besar, ya. Jadi kalau 30 ini dimulai di mobil yang biasa gitu ya, otomobil. Tapi kalau ya mungkin standar gitu ya. Nah, untuk kendaraan berat atau kendaraan yang lebih besar itu mulai di 1970 ya. Oke, I think you got the idea. Jadi intinya adalah teman-teman cari kata kuncinya, eh, cari di bacaan. Harusnya ketika teman-teman nemuin bagian dari bacaan yang paling banyak mengandung pertanyaan itu tadi, ya sorry mengandung kata kunci itu tadi, itulah jawabannya atau minimal di situ terdapat jawabannya. Ya, ini ada kata kuncinya automobiles ya teman-teman nemuin di sini nih, automobiles ya langsung dapat 1930. Cuman ini memang pilihan jawabannya kayaknya kurang kurang cocok sih, harusnya 10 sama 17 ada. Oke, so is there any question so far? Sampai sini ada pertanyaan? Any question? No. Oke. Kayaknya bisa selesai. Oke, ini jelas ya, ini nggak apa-apa sih, kita bisa skip. Oke, so I think we can go to the post test. Kalau kita cukup waktunya mungkin kita bisa bahas ya, kalau teman-teman bisa ngerjainnya cepat ya. Oke, okay. So please go to this link. TBK English post 2. Okay, now please visit this link to answer the post test, and probably if we still have time we will discuss a bit about the post test ya. Silakan teman-teman kerjakan post testnya dalam waktu ya mungkin 10 menit ya. Coba dulu buka dulu linknya apa bisa dibuka atau enggak. Kalau udah bisa silakan teman-teman kerjakan 10 menit. Dan kayaknya kalau misalkan teman-teman bisa semuanya ngerjain tepat waktu, kita mungkin bisa membahas pertanyaannya. Okay, so please do visit this link English post 2. Answer the question before 10 minutes. 26. Okay. Yeah. Okay, so please answer all of the question.